Wei Tetung Tian, perkenalkan, nama saya Rafania Aprilia dari Prodi D3 Manajemen Informatika Universitas Teknologi Digital PSTKU Tegal dengan NIM 23283030. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang jalan suci dalam agama Konghucu. Yang pertama, kita akan membahas tentang pokok pembahasan. Yang pertama, yaitu ada berbuat kebajikan untuk menempuh jalan suci. Yang kedua yaitu ada hidup menempuh jalan suci. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang berbuat kebajikan untuk menempuh jalan suci. Hidup menempuh jalan suci adalah dengan menjalani hidup selaras dengan watak sejati atau sing, yaitu dapat dipercaya. Hidup menempuh jalan suci dalam agama Konghucu tidak lepas dari bagian kemanusiaan atau susila. Menempuh jalan suci bukan dengan meninggalkan kehidupan bermasyarakat, melainkan justru dengan hidup berbuat di tengah masyarakat, yaitu seperti hidup rukun, hidup damai, dan hidup harmonis, serta saling tolong-menolong tanpa melihat asal-usul, suku, ras, agama, dan kepercayaan, serta saling menghormati meskipun berbeda. Hidup bermasyarakat tidak terlepas dari 5 hubungan kemasyarakatan atau ulun. Wujud dari pembinaan diri adalah dengan menjalankan 5 hubungan kemasyarakatan dengan sebaik-baiknya di masyarakat maupun di sekitar kita. Adapun 5 hubungan kemasyarakatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada hubungan antara raja dengan menteri atau pemimpin dengan pengikutnya. Yang kedua yaitu ada hubungan antara orang tua dengan anaknya. Yang ketiga yaitu ada hubungan antara suami dengan istri. Yang keempat yaitu ada hubungan kakak dan adik. Yang kelima yaitu ada hubungan kawan dengan sahabat. Dalam 5 hubungan kemasyarakatan tersebut, setiap orang akan memiliki kedudukan, posisi, dan tanggung jawab yang mereka berbeda-beda. Pemimpin berperilaku sebagai seorang pemimpin, menteri atau bawahan berperilaku sebagai menteri atau bawahan, orang tua berperilaku sebagai orang tua, anak berperilaku sebagai anak, suami berperilaku sebagai suami, istri berperilaku sebagai seorang istri, kakak berperilaku sebagai seorang kakak, adik berperilaku sebagai seorang adik, kawan berperilaku sebagai seorang kawan, dan sahabat berperilaku sebagai seorang sahabat. Tripustaka dalam menjalani kehidupan terbagi menjadi 3 unsur. Yang pertama yaitu bijaksana atau yang biasa disebut dengan ce. Yang kedua yaitu ada cinta kasih atau biasa disebut dengan ren. Yang ketiga yaitu ada berani yang biasa disebut dengan yong. Selanjutnya Nabi Konghucu menjelaskan bagaimana cara mengasah 3 pustaka tersebut yang terdapat dalam kitab Lun'i jilid 9 pasal ke-29 sebagai berikut. Suka belajar itu mendekatkan kita kepada kebijaksanaan. Dengan sekuat tenaga menjalani tugas mendekatkan kita kepada cinta kasih, dan rasa tahu malu mendekatkan kita kepada berani. Memuliakan hubungan kemasyarakatan adalah sarana membina diri. Dalam ajaran agama Konghucu dapat dipahami bahwa setiap kemanusiaan hanya dapat bertumbuh dan berkembang bila hubungan dengan sesama manusia. Berikut
adalah foto atau diagram atau struktur 5 hubungan kemasyarakatan. Yang pertama yaitu ada hubungan orang tua dengan anak. Yang kedua yaitu hubungan dengan suami dan istri. Yang ketiga yaitu ada hubungan kakak dengan adik. Yang keempat yaitu ada hubungan kawan dengan sahabat. Yang kelima yaitu ada hubungan pemimpin dengan pengikutnya. Hidup menempuh jalan suci. Yang kedua yaitu menjadi kodrat seorang manusia untuk dapat hidup dalam tauhid atau jalan suci. Disabdakan oleh Nabi Kungce, barang siapa yang dapat hidup di dalam tauhid atau jalan suci akan diturunkan beratus kesukaan atau keberkahan dari Wang Tian. Barang siapa yang mengingkari jalan suci akan binasa atau memperoleh naas dan musibah. Untuk lebih memahami tauhid, kita dapat memahami ayat yang terdapat dalam kitab Chung Yung bab 17 ayat yang ke-2 sebagai berikut. Maka seseorang mempunyai kebajikan besar niscaya akan mendapatkan kedudukan dan mendapatkan suatu keberkahan. Demikian penjelasan saya mengenai jalan suci. Sebelumnya, terimalah salam peneguhan iman kita hanya di dalam kebajikan. Tuhan berkenan. Wei Te Tung Tien.